kepikirannya bukan main itu. Ya Allah, kita udah ngajak baik-baik, sudah ngajak baik-baik, tapi justru kita dimaki dia. Kalau ustadz sudah pernah dimaki, maka bersyukurlah, berarti dia sudah berjalan di atas jalan yang benar. Jadi kalau ada ustadz belum pernah dimaki, perlu istighfar banyak-banyak. Itu ya. Kenapa? Karena Nabi saja dimaki, Nabi saja dicaci. Kalau kita dakwah kita belum pernah ditolak orang, belum pernah dihentikan orang, maka kita mesti berpikir ulang. Jangan-jangan dakwah kita ini masih tanda tanya. Tapi kalau sudah pernah dihentikan orang, ya, di stop orang, dilarang orang, itu tanda berarti dakwah yang kita lakukan insya Allah sudah benar. Tapi jangan pula pakai dalil tetangga sebelah, ya kan? Nah itu ya, karena memang mereka mengajak kepada sesuatu yang menyelisihi pendapat ulama, jumhurul ulama, ya. Nah yang membid'ah-bid'ahkan orang itu mereka menyelisihi pendapat mayoritas ulama. Maka kalau dia dihentikan orang di Indonesia ini wajar, bukan karena dakwah dia benar, tapi justru karena dakwah dia salah, ya. Nah itu baik. Maka lebih-lebih kepada siapa? Kepada orang-orang yang memiliki hati yang bersih, ya, orang yang berbudi luhur. Maka ucapan itu lebih membekas. Wa ta'atsaruna bihi ad'af. Ucapan yang buruk itu akan lebih membekas berkali-kali, lebih membekas dibandingkan dengan orang-orang yang biasa-biasa saja. Ada orang biasa guyon, ya, hidupnya biasa guyon, ya, waktu disinggung orang ya dia tidak tersinggung karena udah biasa guyon. Tapi bagi orang yang tadi ya lurus-lurus saja orangnya nih, waktu dihina, dimaki orang, maka ini lebih terasa ke dalam hati dia. Kemudian wa annal af'al, adapun perbuatan orang-orang yang menyakiti itu akan lebih terasa di dalam sanubari seseorang, terutama kepada orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Lantas bagaimana pendapat Anda jika perbuatan itu dilakukan kepada Nabi Muhammad SAW? Betapa sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dari Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad ukhiftu fillah wa ma yakhafu ahadun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah ditakut-takuti di dalam dakwah ini. Laqad ukhiftu fillah wa ma yukhafu ahadun. Wa laqad uditu fillah wa ma yu'dha ahadun. Aku sudah ditakut-takuti di dalam urusan dakwah ini, dan aku juga disakiti di dalam urusan dakwah ini. Walaqad atat alayya 30 min baini yaumin wa lailatin wa mali wa li bilalin ta'amun ya'kuluhu dzu kabidin illa syai'un yuwarihi ibtu Bilal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah ditakut-takuti di dalam urusan dakwah ini, padahal Nabi tak pernah ya membuat orang takut dalam urusan dakwah. Aku juga disakiti, kata Nabi, tapi Nabi tak pernah nyakitin orang. Bahkan Nabi ini pernah diboikot, ya, diboikot selama 30 hari. Nabi tak pernah makan apa-apa. Nabi bersama Bilal tidak pernah makan apa-apa. Bahkan dikatakan tidaklah memakan sesuatu yang layak dimakan oleh manusia. Jadi pernah seperti itu Nabi SAW
di dalam dakwahnya. Nah, kalau kita sekarang ini dakwah, alhamdulillah makanan banyak, buahan banyak. Ya, Nabi dulu dakwahnya sampai 30 hari tidak pernah nemu makanan yang layak. Bahkan dalam riwayat yang lain pernah hanya makan daun karena diboikot. Karena diboikot di dalam dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dakwah mulai payah di kota Mekah, Nabi mencoba untuk pergi ke kota Taif. Karena kota Taif ini masih banyak keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dari belah ibunya. Dari belah mak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak tinggal di kota Taif. Akan tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke kota Taif, malah justru ditolak. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hal-hal yang menyakitkan daripada perbuatan orang-orang di kota Taif. Nabi dilempari dengan kerikil-kerikil yang tajam. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendoakan yang buruk untuk penduduk kota Taif. Bahkan diriwayatkan satu hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan orang-orang, kemudian mendakwahi mereka. Ya, mengumpulkan orang-orang kemudian mendakwahi mereka. Lalu ketika selesai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak orang-orang tersebut sampai tengah hari, sebagian mereka sudah pergi meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tahukah kita apa yang didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengajak orang untuk masuk ke agama Allah? Yang didapatkan oleh Nabi adalah cacian, makian, hujatan. Jadi mereka tidak beriman, tapi justru mereka menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai datanglah anak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zainab. Dikarenakan dia tergopoh-gopoh kasihan dengan ayahnya, dia membawakan air minum dan sapu tangan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking tergopoh-gopohnya dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dia lupa untuk menutup daripada kancing baju atas pakaiannya itu, sehingga dadanya nampak. Dan dia menyerahkan air minum untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menggunakan sapu tangan itu untuk mengusap wajahnya. Dan setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan air tersebut minum dan berwudu. Lantas Nabi berkata kepada anaknya, "Ya bunayyah, khammiri alaiki wa la takhafi ala abiki." Wahai anakku, tutuplah rapat-rapat pakaianmu dan jangan engkau khawatirkan tentang ayahmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal anaknya Zainab ini datang tergopoh-gopoh karena khawatir kepada ayahnya. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tutup pakaianmu, jangan engkau khawatirkan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin,